Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi? Baik. Sebelum kita memulai mata kuliah Manfaat Manusia di kesempatan siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Selesai. Oke, seperti biasa ya, saya akan coba absen teman-teman semua. Ya, oke, dari Ari Pak. Oke. Alia Hadir, Pak. Aulia Dinda Dinda kemarin hadir ya? Kemana? Sakit demam. Elga Oke. Fadil Hadir, Pak. Pak Adiratul Hadir, Pak. Papa Mukhtar Hadir, Pak. M. Randy. Hadir, Pak. Ini semua ya, mantap nih. Alhamdulillah. Teman-teman semua ya, untuk pertemuan kali ini ya kita akan coba membahas tentang ilmu faal manusia ya, ilmu faal manusia. Kita akan coba bahas tentang ini karena semester kemarin kalian belajar tentang anatomi ya. Nanti apa sih perbedaan anatomi dengan fisiologi itu akan kita bahas di sini ya. Sehingga anatomi yang teman-teman sudah pelajari di semester 2 kemarin ya, semester 1 kemarin itu apa hubungannya dengan fisiologi dan perbedaannya seperti apa, kita akan bahas. Anatomi fisiologi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Ya, fisiologi mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia dalam keadaan normal yang hidup. Ya, seperti ilmu anatomi, ilmu fisiologi juga mencakup bidang-bidang khusus seperti ya fungsi anatomi organ tertentu, misalnya neurofisiologi. Ya, itu biasa berhubungan dengan sistem nah, oke. Kardio ya, kardiofisiologi, fisiologi reproduksi dan lain sebagainya. Gitu. Kalau misalkan sekarang kayak jalan jogging gitu ya, nah itu menggunakan oksigen dalam menunjukkan energinya ya. Nah, sel ini kan merupakan unsur unit struktur dan fungsional terkecil pada makhluk hidup ya. Sel sebagai unit terkecil bermakna bahwa sel merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup. Sel sebagai unit fungsional bermakna bahwa sel-sel menyusun tubuh makhluk hidup melalui suatu fungsi atau kegiatan proses hidup. Terus di sini juga terbentuknya sistem organ. Sistem organ ini merupakan satu kumpulan organ yang bersama melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks, ya, yang lebih kompleks. Artinya dari organ satu dengan organ-organ yang lainnya itu bekerja sama. Sistem kerjasama sistem organ. Sistem organ tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dalam tubuh. Sebagai contoh, salah satu fungsi yang paling penting dari sistem organ adalah untuk menyediakan sel dengan oksigen dan nutrisi serta untuk menghilangkan produk-produk limbah beracun seperti karbon dioksida. Sejumlah sistem organ termasuk sistem kardiovaskuler dan pernapasan semua bekerjasama untuk melakukan hal ini. Ya. Nah, konsep dasar homeostatis. Nah, kita masuk nih ke homeostatis. Ya. Homeostatis apa sih? Ada yang tahu nggak? Pernah dengar homeostatis? Oh. Homeostatis adalah suatu keadaan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi segala kondisi yang dihadapi. Istilah ini digunakan oleh ahli fisiologi untuk menjelaskan pemeliharaan aneka kondisi yang hampir selalu konstan di lingkungan alam. Ya, terus homeostatis dipertahankan oleh mekanisme fisiologis yang mengontrol fungsi tubuh dan memantau organ tubuh sebagai besar. Mekanisme ini dikontrol oleh sistem saraf, endokrin, dan tidak mencakup perilaku sadar. Ya, kita garis bawahi ya, tidak mencakup ya perilaku sadar.
artinya di bawah kesadaran kita. Paham ya? Oke, nanti saya jelaskan. Tubuh membuat menyesuaikan dalam frekuensi jantung, frekuensi pernapasan, tekanan darah, suhu tubuh, keseimbangan cairan dan elektrolit, sekresi hormon dan tingkat kesadaran yang semuanya ditunjukkan untuk memberi kontribusi bagi homeostatis tubuh. Artinya homeostatis adalah keseimbangan tubuh, ya, keseimbangan tubuh kita. Kalau misalkan kita berdiri di lapangan terbuka ya, kena sinar matahari, maka kita akan keringetan. Itu salah satu contohnya. Kenapa bisa keringetan? Keringat itu adalah salah satu apa ya? Jadi si tubuh kita ini ketika cuaca di luar tubuh kita lebih tinggi, ya, maka si kulit kita itu merasakan, ya, merasakan. Nah, langsung ke saraf kan, bahwa kalau misalkan nih suhu panas nih, kalau misalkan nggak diberesi, ya kan, kulit bakal terbakar. Sehingga ketika ada informasi tersebut, ya, pori-pori dalam tubuh kita, dalam kulit itu akan melebar ketika cuaca panas dan mengeluarkan keringat. Keringat itu fungsinya adalah untuk menurunkan suhu tubuh kita. Kedua, untuk melindungi si kulit biar kulit tidak terbakar sinar matahari. Itu fungsinya ya. Terus apalagi? Misalkan kita olahraga, ketika kita berolahraga, ya kan, makin lama kita berolahraga, kan kebutuhan kita oksigen akan semakin banyak ya. Sampai gitu kan, sampai mulut pun ngambil oksigen gitu. Kok kenapa bisa ketika jalan kita nggak harus bernapas dengan mulut, tapi ketika kita berolahraga sangat keras, gitu, kita sampai dengan menggunakan mulut untuk mengambil udara sebanyak-banyaknya, gitu kan. Itu untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Karena kalau kita berolahraga semakin intens, semakin keras kita berolahraga, artinya kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh tubuh itu pun juga akan bertambah, mengikuti itu tadi berapa besar gerakan ya, berapa banyak gerakan, berapa intens gerakan yang kita lakukan ketika berolahraga, kan mengikuti kebutuhan energinya, sehingga proses pembakaran energi akan semakin besar, gitu ya, akan semakin banyak dan membutuhkan asupan-asupan dari luar, oksigen untuk proses pembakaran energi menggunakan sistem apa tadi? Aerobik ya. Makanya kan abis kita olahraga tuh biasanya lapar banget ya. Lapar. Atau biasanya orang-orang yang olahraganya intens, bisa sehari sekali dengan intensitas yang tinggi, itu biasa kalau makan banyak tapi badannya nggak gede-gede, gitu kan? Karena memang kebutuhannya untuk berolahraga sangat tinggi. Ini. Nah, faktor lingkungan internal yang harus dipertahankan secara homeostatis, pertama ada konsentrasi molekul zat gizi. Ini yang harus selalu ada, ya. Terus kedua oksigen dan konsentrasi zat-zat sisa, pH dalam tubuh, konsentrasi air garam dan elektrolit lainnya. Lalu ada suhu tubuh, ya, volume dan tekanan. Ini yang harus selalu homeostatis ya, seimbang dalam tubuh kita. Tubuh kita ini adalah sesuatu yang sangat canggih ya. Tanpa kita sadari pun tubuh kita ini bisa merespon atau mengambil keputusan sendiri. Ya, memang pada dasarnya ada yang disadari, ada yang tidak. Ya tadi itu, kalau misalkan tadi
untuk homeostatis ini bersifat tidak tanpa sadar ya, tidak kita sadari sesuai dengan lingkungan. Kalau kita berada di lingkungan yang dingin, ya kan, kita kedinginan, pori-pori tubuh kita dia kan menutup dan badan kita akan menggigil. Kondisi menggigil adalah si tubuh itu menggerakkan tubuh kita dengan menggigil ya untuk menciptakan panas tubuh. Sebenarnya itu menggigil itu ya. Itu salah satunya. Kan itu tanpa kita sadari, kan nggak mungkin ketika kita menggigil terus kita bilang ke tubuh kita diam, jangan, kan nggak mungkin. Begitupun juga ketika kita dalam di tempat yang panas, kita keringetan banyak, tolonglah keringat jangan keluar, kan nggak mungkin juga, ya kan? Itu. Banyak semangat ini? Ya, kirain udah ngantuk ya? Nah ini berbagai ini ya, nanti untuk di fisiologi ini banyak sekali berbicara tentang sistem sirkulasi, pencernaan, respirasi, kemih, rangka otot, ya, integumen, imun, saraf, endokrin, reproduksi. Ya. Jadi nanti akan banyak sekali hal-hal yang akan disoroti di sini. Ya. Karena inilah ya fungsinya seperti apa sih dalam tubuh kita. Seperti tadi yang tidak kita sadari salah satunya adalah hormon. Kan kita nggak pernah tahu, nggak pernah mau. Misalkan kenapa suara kita jadi yang tadi cempreng di buber ya? Bukan keinginan kita loh, ya kan? Bukan keinginan kita. Terus misalkan yang tadinya nggak ada jenggotnya, sini mulai jenggotan loh. Sampai guru sama murid tuan murid kadang-kadang kan kayak gitu. Yang itu. Tapi kita harus tahu bahwa hal itu terjadi ya. Kenapa? Karena kita kekurangan air. Ketika kita kekurangan air, maka kulit kita pun akan tersiksa. Ya, jadi ya kalau kalian ini kan banyak kegiatan, apalagi masih semester 2, banyakin minum air. Ya, kalau hitam-hitam tapi kan kelihatan masih muda wajar. Tapi kalau hitam kelihatan tua, nah itu Nah ini ya untuk sistem kontrol homeostatis ini ya ada intrinsik, ada ekstrinsik. Ya. Kalau dari in ya itu kontrol intrinsik terdapat di dalam organ yang bersangkutan. Contoh suatu otot yang beraktivitas menggunakan oksigen dan mengeluarkan CO2 untuk menghasilkan energi yang diperlukan. Konsentrasi turun dan CO2 meningkat di dalam otot tersebut. Ya konsentrasi ini konsentrasi oksigen. Jika oksigen terpakai maka untuk menggunakan energi maka di otot tersebut akan meningkat CO2-nya. Nah ini akan dibuang. Nah ketika ini dibuang datang oksigen baru, proses pembuangan energi kembali terus seperti itu. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan nggak? Ya. Oh iya bertanya. Fungsi dari kontrol intrinsik itu apa? Ya, kontrol intrinsik ini jadi gini kan tadi saya jelaskan bahwa contohnya ya itu ketika proses pembentukan energi. Ya, proses pembentukan energi ini ketika oksigen masuk ke dalam tubuh kita, ya masuk ke dalam sel-sel kan oksigen itu dibawa sama darah ya untuk seluruh tubuh bersama sel-sel makanan dan diproses di setiap sel itu untuk pembentukan energi, ya kan? Nah, ketika terjadi proses pembentukan energi, oksigen dipakai, ya kan? Oksigen plus glukoid atau glukosa sama dengan energi. Nah, hasilnya adalah energi dengan CO2 tadi. Sehingga ketika oksigen ini dipakai, hasilnya adalah energi dan penumpukan karbon dioksida atau CO2 tadi. Gitu. Nah, ketika ini sudah dibuang, ya, kan kita proses perapasan nih, ada yang dikeluarkan, ada yang dimasukkan. Nah, itu balik berubah, di mana konsentrasi oksigen akan lebih tinggi, CO2 akan lebih sedikit. Begitu terus, ya, bulat.
Oksigen masuk banyak, proses energi, keluar energi dengan dioksida. Nanti dibakar, karbon dioksida dikeluarkan. Masuk lagi oksigen gitu. Seperti ini. Terus, Pak, gimana kalau ada sel yang mati? Pernah nggak kalian berpikir bahwa tubuh kalian ada sel-sel yang mati? Kenapa? Oke, Pak, kalian pernah lihat nggak? Biasanya yang gampang dilihat itu di kaki. Kaki itu biasanya kalau misalkan banyak kulit ya. Iya, kulit kasar. Bukan kasar, jadi suka ada lepas itu kulit. Korek. Nah, salah satunya bisa korek juga. Jadi korek misalkan kalian jatuh dari motor nih, ya, jebret jatuh dari motor. Nah, ketika jatuh dari motor, tanpa kalian ini kan kalau homeostatis kalian bagus ya, dia akan mengeluarkan jangan gimana dulu. Jadi kayak lendir putih, cairan putih, ya kan? Nah itu untuk menutup luka. Ketika dia kering akan menutup luka, ya kan? Nah, ketika sudah menutup luka, di sana kan ada sel-sel kulit kalian yang rusak, yang mati, akan digantikan oleh sel-sel yang baru. Ketika ini sudah bisa digantikan, maka secara otomatis sel kulit kalian yang sudah mati akan mengelupas. Makanya korek itu kalau yang di bawahnya sudah ini kan, udah menutup, dia otomatis akan melupas kan gitu. Tapi kalau si korek itu dipaksa, maka ada bagian yang masih basah atau masih luka. Nah, kan gitu ya. Tapi ketika si bagian yang masih luka ini sembuh, dia nggak segede awal, tapi hanya di sebatas luka itu yang dia kering. Kan seperti itu ya. Tuh. Jadi ketika sel kita kulit ya, itu mati, maka dia akan lepas. Tapi jangan sampai dipaksa melepas. Tahu nggak? Contoh yang paling simpel cewek itu biasa kan suka pakai pemutih muka. Nah, kan Foundation. kan banyak tuh pemutih itu ya. Bukannya dia putih, ya, malah biasanya abu-abu. Iya benar. Merah, gitu ya. Iya Pak, merah Pak. Merah. Pak. Merah. Apalagi kalau kena matahari. Jadi ketika apalagi kalau misalkan pakai apa tuh yang sinar kurang terus jadi kering terus dikupas gitu kan. Nah itu kan sebenarnya bukan buat putihin ya. Iya. Itu sebenarnya untuk membuat kulit kita makin tipis. Dan nanti kelamaan bukan putih malah jadi kusem. Itu menurut salah satu dokter kecantikan, saya lupa siapa ya. Kalau itu bukan dokter kecantikan. Kalau kamu ada masalah nih, ya, kecantikan, ada masalah, baru ke dokter Baker. Dokter gaya itu. Nah, gitu. Oke. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Ya. Kan dari bekas dari luka itu sudah ada lagi sel yang tumbuh kan? Ya. Tapi kenapa ada bekasnya? Ya, masih ada bekas. Ya. Karena itu pigmen. Dari situ kita bisa ini kok apa namanya? Kan kalau tubuh kita juga mengeluarkan pigmen ya. Nah, pigmen itu yang masuk ke situ. Kadang kan ketika kita sudah luka terus ini timbul kayak kalau knalpot kan, dia hitam ya. Nah, kayak itu. Gitu ya. Makanya kalau misalkan sudah luka di kulit itu jarang kembali seperti semula. Kayak gitu. Oke, lagi yang tanyain? Pak, apa yang dimaksud dengan volume dan tekanan? Bukan, kalau itu yang tadi ya. Ya Pak. Jadi gini, kalau misalkan saya ketika saya nyelam, saya penyelam kan, saya nyelam di dasar, ya, ke dasar laut. Ketika saya nyelam ke dasar laut, itu ada tekanan di tubuh kita.
ketika kedalaman 10 meter, 5 meter, 10 meter, 20 meter, 30 meter, tekanan. Sehingga di telinga ini akan sakit. Gitu. Nah, salah satunya agar kita ya tidak merasa sakit, maka harus dilakukan akualisasi. Kalau penyelam itu, akualisasi itu adalah pegang hidung, tahan, napas, lalu menyalurkan udara ke telinga. Nanti ada kayak tumpang tuk. Nah, nanti bertahan, rasa sakitnya akan hilang. Terus setiap kedalaman ya 5 atau 10 meter akan ada tekanan seperti itu. Ya. Kalau nggak salah setiap 10 meter itu 1 atmosfer. Saya kurang nanti bisa kita cek bareng-bareng. Kalau nggak salah ya, kalau sekitar 1 atmosfer. Paru-paru pun juga sama. Jangan salah, di sini juga tertekan. Jadi ketika kalian nih misalkan paru-paru nih ya, di kedalaman 10 meter masuk 10 meter tetap ya. Masuk lagi 20 truk. Jadi makin kecil, makin ini tekan, tekan dia. Makanya kalau jalan itu kan dia tidak boleh langsung terus ke bawah, tidak boleh. Tapi dia pelan-pelan ke bawah ini landai. Begitupun naik, nggak bisa langsung. Kalau terjadi langsung itu akan terjadi namanya dekompresi, mati. Dan itu banyak, ada senior saya juga dekompresi meninggal. Jadi tim apa namanya, tim rescue ketika di Pakis Lion Air jatuh. Ya, Pakis Lion Air. Oke, kita lanjut ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Cukup ya? Oke, tadi bagus sekali untuk teman-teman semua, banyak pertanyaan. Saya rasa banyak hal baru yang harus kita gali juga nantinya. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat yang sangat baik untuk kita semua. Terus belajar dan semangat dalam mengikuti perkuliahan. Mudah-mudahan semua kelas ini yang saya anggap kelas yang sangat aktif sekali. Ya, datang ke sini bareng, lulus pun bareng. Ya, untuk mengakhiri perkuliahan kali ini kita ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah.